Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Salviana. Saya berasal dari kelas Ilmu Gulma Proteksi B. Jadi pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas untuk membuat video, paper, dan PPT. Jadi kami terdiri dari 3 orang, yang mana ada Zulfahmi, Fatma Andria Wahyuni, dan saya sendiri Sri Salviana. Dan saya kebetulan mendapatkan tugas untuk menjelaskan dari paper atau PPT yang telah dibikin oleh teman-teman saya. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai ekologi gulma. Jadi mungkin ekologi sudah kata yang tidak asing lagi bagi kita semua, karena kita sudah mengenal kata-kata ekologi ini dari sejak duduk di bangku SD. Dan apa sih ekologi itu? Ekologi itu adalah hubungan timbal balik antara individu atau organisme dengan lingkungannya. Jadi perbedaannya kali ini kita akan membahas tentang ekologi gulma, atau yang biasanya yang sering-sering dibahas seperti ekologi tumbuhan, ekologi hewan, dan ekologi organisme. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekologi gulma. Jadi ekologi gulma ini memiliki pengertian yang mana ada hubungan antara tanaman gulma ini dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ekologi gulma ini lebih memberikan penekanan kepada keadaan atau kemampuan si gulma ini bertahan, bertumbuh, dan berkembang dalam keadaan tanah yang adaptif atau keadaan tanah maksimum. Jadi ekologi gulma ini juga sangat berperan penting dalam penelitian oleh para ahli, yang mana para ahli meneliti tentang keadaan adaptif tanah edafis pada si gulma ini. Jadi di sini lebih diutamakan bagaimana cara pengelolaan, pencegahan, dan tingkah laku dari pengendalian si gulma ini. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh manusia terhadap gulma ini. Jadi manusia memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan dari gulma ini, yang mana seperti saat manusia melakukan atau bercocok tanam, yang mana pada saat manusia bercocok tanam ini manusia telah menyediakan tempat atau budaya murni bagi si gulma tersebut. Selanjutnya, manusia saat bepergian bisa juga membawa si gulma ini, seperti membawa dari biji gulma, membawa bibit yang telah ada gulmanya. Maka dari gulma itu bisa berpindah dari satu wilayah ke wilayah baru dan menimbulkan jenis gulma-gulma yang baru. Jadi tidak hanya pada wilayah, tapi juga bisa tersebar ke seluruh dunia akibat dari ulah manusia ini. Manusia harus sangat berhati-hati dalam melakukan perjalanan karena bisa membawa bibit atau biji-bijian yang telah terkena serangan dari gulma. Selanjutnya kita akan membahas tentang ada 6 alasan tentang penyebaran gulma ini, yang mana gulma sangat rentan terhadap pengendalian atau penggunaan herbisida yang tersedia dan digantikan oleh spesies lebih sulit yang dikendalikan. Yang kedua, resistensi herbisida telah berkembang pada banyak spesies gulma dan ada masalah gulma dalam pertanian monokultur. Selanjutnya, masalah gulma baru muncul dalam pengolahan tanah dan yang berkurang dan minimum sistem. Selanjutnya, faktor ekonomi telah memaksa dari pertumbuhan si gulma tersebut dan adanya peningkatan kesadaran akan biaya lingkungan dari herbisida. Selanjutnya, ada kompetisi tanaman. Kompetisi tanaman ini ada dari faktor kepadatan, distribusi, durasi gizi, nitrogen, dan fosfor dan kalium. Jadi, apa itu kompetisi tanaman? Kompetisi tanaman ini adalah yang mana dari satu individu dan individu lainnya berebut makanan atau gizi dan nutrisi yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan dari suatu individu atau tanaman tersebut. Jadi tanaman itu akan melakukan kompetisi apabila wilayah di sekitarnya itu sudah tidak memiliki kecukupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Selanjutnya ada faktor yang mengontrol gelar persaingan ini. Jadi faktornya itu ya ada kepadatan distribusi, durasi, dan
kondisi tanah dan iklim yang derajatnya persaingan dihadapi oleh masing-masing tanaman gulma tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan antara gulma dengan kepadatan tanaman yang ada di sekitarnya. Interpretasi dari gulma tersebut, hasil tanaman dengan kepadatan gulma telah dijelaskan oleh kurva sigmoidal, yang mana dari kepadatan gulma tersebut terdiri dari sangat rendahnya efek pada hasil tanaman dan kepadatan gulma meningkat. Dan selanjutnya ada kehilangan kompetitif. Apa yang dimaksud dengan kehilangan kompetitif ini? Kehilangan kompetitif ini adalah menunjukkan besarnya kerugian di suatu daerah atau sedikitnya penelitian tentang persaingan gulma pada tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Selanjutnya ada model matematika persaingan. Jadi, sejumlah besar percobaan telah dilakukan untuk menunjukkan gulma itu mengurangi hasil panen, karena dari gulma ini sangat membuat kerugian yang besar pada para petani, karena gulma ini merebut nutrisi atau mengambil nutrisi yang seharusnya mencukupi untuk pertumbuhan tanaman yang kita tanam. Jadi, karena adanya gulma ini, jadi tanaman yang kita tanam tidak tumbuh, karena cuma tumbuh tapi mereka kekurangan nutrisi atau unsur hara, jadi tumbuh tidak sempurna. Jadi para petani bisa kehilangan hasil, bahkan kerugian yang sangat besar oleh si gulma ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.